orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," dan mencium dia. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-74 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Pengkhianatan terhadap Yesus. Firman Tuhan kita baca bersama-sama dari Matius 26 ayat 47 sampai 50. Saya bacakan untuk kita semuanya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, yaitu salah seorang dari kami ke-12 murid. Dia datang sebagai penunjuk jalan bersama orang banyak yang membawa pedang dan tongkat kayu. Mereka adalah orang-orang yang disuruh oleh para imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Sebelumnya, Yudas sudah memberitahukan kepada mereka begini, "Orang yang saya peluk dialah Yesus, tangkaplah dia." Begitu Yudas sampai di tempat itu, dia mendekati Yesus dan berkata, "Salam Guru." Lalu dia memeluk Yesus. Jawab Yesus, "Hai sobat, lakukanlah apa yang menjadi rencanamu." Lalu orang-orang itu segera mendekati Yesus dan menangkapnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 47 sampai 50 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya salah satu momen yang paling menyedihkan dalam hidup Yesus adalah pengkhianatan oleh Yudas terhadap dirinya. Salah satu murid terdekat Yesus, bahkan salah satu dari 12 rasulnya, yang telah mendapat hak istimewa untuk menjadi bagian dari pelayanan Yesus selagi masih di bumi. Apa yang menyebabkan Yudas mengkhianati Tuhan dan juru selamatnya? Bagaimana bisa orang yang bersama Yesus melihat mukjizatnya, mendengar ajarannya, mengkhianati Yesus dengan sebuah pelukan dan ciuman? Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai murid Yesus saat ini? Mungkinkah kita bersalah karena mengkhianati Yesus dengan cara tertentu? Adakah hal yang menyesatkan dari Yudas yang memiliki kemiripan yang berpengaruh pada kita? Apa yang mungkin kita pelajari dari pengkhianatan terhadap Yesus? Jangan sampai kita mengikuti jalan yang sama dari Yudas. Mari kita renungkan sejenak pelajaran apa yang bisa kita kumpulkan dari peristiwa ini. Yang pertama, Yesus dikhianati oleh orang dekat. Yudas bukanlah orang asing bagi Yesus. Seperti yang telah disebutkan, dia adalah salah satu rasul. Dia termasuk orang yang dikasihi Yesus. Namun seperti yang dinubuatkan, Yesus dikhianati oleh seorang teman karib ataupun teman akrab. Bisa dibaca di dalam Mazmur 41 ayat 9. Dekat dengan Yesus bukan jaminan. Menjadi muridnya bukanlah jaminan bahwa kita tidak bisa mengkhianati dia. Seperti beberapa gereja di Asia Kecil, kita dapat meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 4-5. Mulai untuk berkompromi dengan doktrin palsu, mengizinkan guru palsu untuk menyebarkan doktrin mereka, gagal menyempurnakan pekerjaan kita, dan tidak waspada atau menjadi suam-suam kuku. Itu adalah bentuk-bentuk pengkhianatan yang bisa kita lakukan terhadap Yesus. Kita bisa mengkhianati Yesus dengan menyangkal Dia yang menebus kita
Oleh karena itu, kita perlu mengindahkan nasihat Yesus untuk menjadi setia sampai mati dan tidak berasumsi bahwa kedekatan dengan Yesus di masa lalu menjamin kesetiaan kita di masa depan. Yang kedua, Yesus dijual oleh pecinta uang. Yudas bermasalah dengan uang pastinya. Dia sering mencuri dari kotak uang ataupun kotak kas perkumpulan murid-murid bersama dengan Yesus. Bisa dicek di dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Kesempatan untuk menghasilkan uang membuatnya mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Uang dapat menjadi masalah bagi kita. Tipu daya kekayaan bisa membuat kita tidak berbuah. Keinginan akan kekayaan dan cinta uang dapat membawa kita menuju kepada penyimpangan dari iman dan tenggelam dalam kehancuran dan kebinasaan. Keasyikan jemaat Laodikia dengan kekayaan membuat mereka menjadi jemaat yang suam-suam kuku yang dicela oleh Yesus. Mungkinkah kita bersalah karena mengkhianati Yesus dengan keinginan kita akan kekayaan, membiarkan hal-hal seperti itu lebih diutamakan daripada pelayanan kita kepada Tuhan dan gerejanya? Yang ketiga, Yesus dikhianati dengan penampilan yang manis. Yudas mengkhianati Yesus dengan pelukan dan ciuman. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," dan mencium dia. Matius 26 ayat 48 sampai 49. Yesus mencatat kontradiksi yang jelas. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Penampilan manis tidak menjamin kesetiaan seseorang. Banyak orang sangat emosional di dalam agama mereka, seperti yang ditampilkan di dalam ibadah mereka. Mereka percaya bahwa emosi itu adalah sebagai bukti sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun emosi saja bukanlah panduan yang dapat diandalkan. Mereka dapat dengan mudah menyesatkan kita. Mereka sering hadir pada orang percaya yang tidak stabil. Ini bukan untuk mengabaikan tempat dan nilai emosi. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap pikiran kita. Roh Kudus memang menghasilkan buah dalam hidup kita yang memengaruhi emosi kita. Tetapi kita harus menerapkannya dalam urutan yang benar. Emosi kita harus berasal dari iman, bukan iman dari emosi. Jika tidak, kita dipimpin oleh emosionalisme, bukan iman. Dan iman yang benar berasal dari firman Tuhan. Jika kita percaya bahwa menunjukkan kasih dalam agama kita bisa menjadi penampilan karena kegagalan kita untuk mengindahkan firman Tuhan, kita menipu diri sendiri dan mengkhianati Yesus dalam prosesnya. Keempat, Yesus dikhianati oleh murid yang bersalah. Yudas bersalah akibat tindakannya. Dia jelas tidak mengira Yesus akan dihukum. Hal ini mendorong beberapa orang untuk berpikir bahwa Yudas dimotivasi oleh hal yang lebih daripada uang, bahwa mungkin pengkhianatannya akan memaksa Yesus untuk bertindak, menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan cara demikian, itu akan menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Kita dapat merugikan pelayanan dengan kesalahan, berpikir bahwa kita bisa berkembang di jalan Tuhan ketika kita tidak tahu apa yang Dia inginkan kecuali Dia mengungkapkannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah rancanganku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu,
Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, datang untuk mendengar dan melakukan apa yang Dia katakan, tidak menyangkal apa yang menyenangkan Tuhan, dan menawarkan apa yang kita pikir terbaik. Dalam semangat kita mungkin bersalah karena bertindak atas dasar pengetahuan yang salah. Kita mungkin berani mengkhianati Yesus dengan menganggap kita tahu apa itu menurut kehendak dan rencananya. Yang kelima, kita lihat Yesus dibeli oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Yudas bereaksi salah terhadap dosa. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Matius 27 ayat 3. Dia mengambil tindakan yang salah dan menggantung diri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 ayat yang kelima. Kita dapat bereaksi terhadap dosa kita dengan cara yang sama. Ada dua jenis duka cita menurut 2 Korintus 7 ayat 10. Duka cita yang dari dunia itu menghasilkan kematian, sedangkan duka cita saleh yang menghasilkan pertobatan. Yang pertama adalah kesedihan di mana seseorang sibuk dengan dirinya sendiri. Itu adalah kesedihan karena berdosa terhadap Tuhan. Bersedih karena dosa-dosa kita adalah hal yang wajar, tetapi kita seharusnya tidak berkubang di dalam kesedihan kita. Tetapi kita bisa bertobat seperti yang dilakukan oleh Petrus yang telah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Paulus memberikan contoh lain tentang orang yang tidak membiarkan dosa-dosa masa lalu menghalangi pelayanannya di masa sekarang. Dia berfokus pada anugerah Tuhan yang memberinya kesempatan lagi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12-14. Inilah sikap Paulus yang terpuji, bahwa masa lalunya sebagai seorang penganiaya Kristus, sebagai penganiaya jemaat, sebagai seorang teroris, itu tidak menghalanginya untuk bertobat dan kemudian untuk melayani Tuhan Yesus dengan setia dan sungguh-sungguh. Sementara Yesus dikhianati oleh semua hal ini, jangan melupakan pengaruh setan. Setan menggunakan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Setan menaruh dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Untuk alasan ini, Yesus menyebut Yudas sebagai iblis. Namun bagaimana setan memengaruhi Yudas? Oleh beberapa hal yang kita juga miliki. Mari kita perhatikan. Bisa melalui kecintaannya kepada uang, melalui emosionalismenya, melalui ide-idenya yang salah, melalui keasyikannya dengan diri sendiri. Bahkan Petrus dipengaruhi oleh setan melalui beberapa hal ini. Dan sementara kita mungkin mencela pengkhianatan Yudas, kita harus dengan rendah hati belajar dari kesalahannya dengan mengingat kata-kata Petrus, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 9-10. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.